Penyakit-penyakit yang banyak tuh penyakit-penyakit karena lifestyle ya. Cantik itu ketika umur 80 kita masih enjoy life. Masih bisa main golf. Masih bisa dance. Ya. Hai, selamat sore listener. Dengan saya lagi Reno di klinik Dr. House di Lifestyle Clinic. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Grace dong. Dr. Grace yang mengeluarkan ide about the Lifestyle Clinic. Oke. Dok, sore dok. Hai. Tercantik. Hai. Sore. Oke dok. Dok. Oke. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter cantik loh. Asik. So shiny. Kan harus ya. Harus dong. Iya. Harus Oke. ya dok ya. Ya, Banget. Banget. Oke. Dok, cerita dong dok, lifestyle clinic itu gimana maksudnya dok, lifestyle clinic? Oke. Udah pernah dengar lifestyle clinic sebelumnya? Belum. Oke, mungkin belum terlalu familiar ya, it's not common ya di Indonesia. Tapi sebenarnya yang namanya lifestyle clinic itu udah worldwide loh. Di beberapa negara yang namanya lifestyle clinic, lifestyle medicine itu udah sesuatu yang kayaknya is emas gitu ya buat kedepannya gitu. Jadi kenapa? Basicnya kedepannya penyakit-penyakit itu kalau mau sehat nih, kita ngomong penyakit dulu. Penyakit-penyakit itu udah berubah ya, udah berubah karakteristiknya. Kalau dulu kan penyakit yang banyak penyakit infeksi toh, kayak TBC gitu. Pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bakteri ya. Kita nggak ngomongin COVID ya. Oke. Tapi ternyata ke belakang, which is saat ini ya, penyakit-penyakit yang banyak tuh penyakit-penyakit karena lifestyle ya. Kita bilangnya metabolic disease. Contohnya hipertensi ya, diabetes mellitus ya. Terus penyakit-penyakit kayak demensia ya, orang bilang pikun ya. Which is semuanya itu dipengaruhi karena lifestyle yang bikin aging. Ya. Dok, sorry. Kalau secara bahasa sederhananya, berarti lifestyle clinic artinya adalah sebuah klinik yang memang concern atau fokus pada penyakit-penyakit atau disease yang disebabkan oleh lifestyle atau gaya hidup, gitu ya dok ya? Betul. Oke. Berarti dok, itu berarti kalau kita pikirkan ya, berarti itu basic sekali ya dok ya, sangat basic banget ya dok ya. Oke, boleh dijabarkan ya dok ya, klinik ini tuh dengan mengusung konsep lifestyle klinik berarti bicara basicnya nih di mana klinik ini? Sebenarnya ya kalau kita mau ngomongin sehat ya, orang tuh cuma lihat appearance, gambaran ya. Sehat itu kesannya skinny, kurus gitu kan. Terus sehat itu identik dengan kulit glowing gitu ya, itu dari sisi kulit gitu kan. Tapi sebenarnya sehat itu enggak sesimpel itu. Yes, kalau kita sehat kulit kita glowing dong ya. Kalau kita sehat kita nggak gemuk dong gitu kan. Tapi ya dengan cara yang benar gitu. Nah, lifestyle clinic itu menuntun kita untuk goal yang sehat tapi benar. Dan kedepannya kita menghindari penyakit-penyakit metabolik ya. Jadi penyakit metabolik tuh misalnya udah tua cuman mikirin muka glowing tapi gemuk. Yes. Udah tua cuman mikirin muka kita bagus tapi ternyata aging di level sel jadi lola gitu loh. Gimana tuh dok tuh? Gimana tuh? Ya. Misalnya gimana contohnya dok? Contohnya kayak gini. Yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Oke, paling simple aja deh contohnya kayak gini. Dia nggak mau ngatur makan kan ya, namanya juga social life-nya oke banget, makan enak melulu ya. Terus makan yang berlemak, terus abis gitu as simple as that mikirnya, abis ini gue minum obat buat nurunin kolesterol, nanti kan kalau abis makan enak kolesterol gue tinggi. Itu nggak bagus ya? Nggak bener dong gitu. Kenapa? Tahu nggak? Kalau minum obat kolesterol jangka panjang ya banyak sel kita yang rusak.
Oh, Ya, gitu ya, Dok. kenapa? Kita butuh kolesterol baik, quote and quote ya, kolesterol baik. Kita butuh kolesterol buat apa? Buat otak. 25% otak kita isinya kolesterol, lemak. Oke, Dok, kalau gitu kalau memang sebaiknya dihindari medicine, katakanlah misalnya contohnya obat kolesterol, berarti lifestyle klinik ini mau mengadakan perubahannya di mana? Basic pastinya. Seperti apa tuh, Dok? Ya, contohnya kayak gini. Kalau kita emang beneran pengen ngomongin anti aging, ya, nggak cuman sekedar muka cakep, tarik benang, botox, filler, nggak begitu. Cantik itu ketika umur 80 kita masih enjoy life, Masih bisa main golf? masih bisa dance, ya, Mau, tulangnya nggak keropos. Ya, lah ininya cantik terus jalannya goyang gitu, nggak lucu banget, gini-gini, nggak lucu banget gitu kan? Berarti yang dilakukan oleh lifestyle klinik adalah membangun sel-sel itu ya, Dok? Iya. Itu artinya sehat inside out. Ya, jadi sehatnya totally healthy. Nah, Ya. Dok, seperti apa sih terapinya, Dok? Itu, Dok, untuk menyehatkan dari inside itu, sel-sel itu. Terapi yang diberikan di klinik Dr. House ini. Oke, ya. Kalau di sini ya, semua orang atau pasien yang datang selalu aku perlakukan dimulai dari satu, lifestyle-nya pasti ya. Nutrisinya gimana? Makannya gimana? Even datangnya cuman pengen ngobatin jerawat, cerewet deh. Kan yang membangun sel-sel kita kan dari nutrisi yang masuk ke dalam badan kita. Kalau makannya nggak beres, itu jerawat halo sampai kapan mau sembuhnya? Cuma mau dikasih krim-krim, itu cuman temporary ya. Jadi selalu mulai dari basic makannya dulu. Habis gitu, oke, exercise dong supaya energinya ya naik, metabolisme naik kalau kita exercise. Kalau metabolisme kita naik ya kan, yang jelas nggak terjadi penumpukan lemak. Kalau lemak numpuk, pernah dengar yang namanya akantosis niger atau akantosis nigra itu gini. Apa ada itu, Dok? pasien gemuk terus datang terus di sininya hitam, ya kan? Terus keteknya hitam. Itu kenapa, ya Dok? kan? Nah, itu penumpukan ya, karena itu biasanya insulinnya tinggi tuh, karena orang gemuk insulinnya tinggi. Kita ya bisa bilang dipersimpel itu kayaknya gulanya numpuk deh tuh di badannya. Nah, Gitu. Itu pakai krim ya sampai seember. percuma ya, Dok? Percuma. Jadi kalau datang, Dok, mata saya hitam, saya lihat, waduh, gemuk. Itu mau dikasih krim laser paling canggih juga percuma. karena dalamnya yang Iya, bermasalah. jadi harus betulin kapan mau glowing kulitnya. Kalau misalnya metabolismenya jelek, apa? Exercise, makan dulu ya. Tadi nomor 1 makan, nomor 2 exercise, ya, supaya tidak terjadi peradangan atau inflamasi di badannya. Ketika inflamasi, kulit kita pasti jelek. Oke. Ya. Nah, Dok, tadi kan dokter udah bilang ya, berarti kita harus pertama dari makannya dulu kita beresin, kemudian ada exercise atau workout yang memang ada energi dia kalori yang harus kita keluarkan, metabolisme. Nah, misalnya ada pasien yang memang udah datang bermasalah gitu loh, Dok. Apanya yang bermasalah? Katakanlah misalnya seperti contoh tadi insulinnya tinggi atau apa, berarti kan selain makanan dan workout dia juga perlu ada terapi dari sini ya, Dok. Iya, Nah, betul. itu apa yang dilakukan oleh klinik Dr. House? Oke. Nomor 1 assessment ya. Jadi aku akan mengakses pasien ketika datang. Assess dulu semuanya, assess semua lifestyle-nya aku assess ya. Kembali lagi dari makannya gimana, olahraga apa enggak, tidurnya cukup apa enggak gitu. Terus kan stres dia di sekitarnya, ada faktor stres enggak gitu ya. Jadi semuanya itu dinilai and then kita dengerin keluhannya apa. Abis gitu nanti kalau perlu ada pemeriksaan laboratorium, kita cek laboratoriumnya. Di sini bisa cek sekalian ya, Dok? Bisa dong ya. Okay. Pokoknya apa juga ada ya, palu gak ada ya. Oke, ya. Oke. Nah, jadi setelah kita assess ya, and then baru kita tentuin kita mau apain dia. Kita mau apain nih pasien ya. Banyak pasien-pasien yang ke klinik kita datang dengan gangguan metabolisme seperti diabetes juga ada. Jadi kalau yang namanya lifestyle klinik kita jantung, hipertensi, banyak ya, pasca stroke biasanya. Jadi
pada prinsipnya autoimun juga banyak ya. Jadi kemarin ada pasien SLE, bukannya kita mau mendiagnosanya SLE, tapi pasiennya SLE gimana caranya supaya autoimunnya bisa kita tekan. Kita bantuin dari lifestyle, very basic ya, dari basic banget sehingga tidak tergantung dengan obat-obatan sepanjang masa. Nah itu. Berarti kelihatannya saya bisa ambil kesimpulan ya, kayaknya lifestyle klinik itu seperti sebuah metode menghindari medicine. Enggak juga sih, ya. Yang namanya lifestyle klinik itu sebenarnya adalah gimana caranya kita sehat ya, inside out ya, sehat yang benar dengan cara yang benar ya, tanpa shortcut obat-obatan yang bisa kita hindarin gitu loh. Contoh ya tadi kan udah sebutin ya, mau makan enak, berantakan, kolesterol, simple, nanti makan obat kolesterol. Kan nggak gitu, karena efek samping pemakaian obat jangka panjang pasti ada. Nah kita mau menghindarin itu, gimana? Benerin lifestyle-nya. Berarti metode. Berarti kita bicara metode di sini, dan ketika kita bicara metode, rasanya kok lebih trusted ya dibanding apa dok ya? Kita nggak mau dibanding tuh kita langsung udah deh sakit ini obatnya ini, sakit ini pusing obatnya ini. Dikasih obat buat ngilangin pusing, obat hipertensi, kasih aja obat buat nurunin hipertensinya, langsung gitu aja. Jadi nggak cari root cause-nya nih kenapa. Abis dapet root cause-nya, terus kita benerin hidupnya sehingga obat-obatan yang tadinya banyak seember pelan-pelan bisa kita kurangin dengan lifestyle. Gitu. Nah dok, tadi kan berarti udah sesudah dokter assessment semuanya derita pasien gitu dok ya, berarti kan akan ada satu terapi yang dokter lakukan dong, pastikan. Nah misalnya terapi apa aja sih dok di sini yang berhubungan fasilitasnya yang dokter sediain ya dong? Sebenarnya kembali lagi ya, kita lihat always di assessment kebutuhannya apa. Tapi di sini ada berbagai macam treatment yang bisa kita kasih ke pasien sesuai dengan kondisinya. Metabolic disease tadi ada terapi ozon, terus ada terapi kita bilangnya LLLT ya, jadi low laser light therapy, terus juga ada terapi-terapi laser lainnya, sehingga itu buat ngebangun supaya sel kita itu tidak meradang gitu. Nah itu caranya gimana? Disuntikin atau obatnya diminum atau diinfus atau gimana tuh dok? Ya dengan kalau ozon itu tentunya dengan seperti diinfus ya, diinfus. Kalau ozon tuh begitu. Laser juga udah pernah dengar laser diinfus? Sudah. Ya udah pernah lihat ya. Jadi nanti kapan-kapan kita lihat orang lagi diinfus laser. Kalau yang belum pernah lihat nanti little bit amazing ya, laser bisa masuk terus kita nggak apa-apa. Ya itu fungsinya luar biasa itu. Ya terus juga tentunya ada yang namanya kita di sini bilang IV terapi, intravenous terapi. Jadi pemberian terapi secara intravena yang diberikan macam-macam. Ada antioksidan, ya ada mineral, ada vitamin-vitamin, terus ada high dose vitamin C, di mana yang sifatnya itu untuk anti aging lah rata-rata. Ya, nah saya tuh pernah ngelihat pasien dokter yang dia di ozon. Di ozon itu jadi dia diambil dulu darahnya sama dokter gitu ya. Jadi berarti dengan menggunakan darah kita sendiri gitu ya dok ya. Sebenarnya ozon itu cara memasukkan ozon ke dalam tubuh kita itu ada berbagai cara. Satu ya dengan mengikatkan ozon dengan darah kita ya, karena darah kita itu sebenarnya media transport si ozon untuk masuk ke dalam badan kita. Yang kedua, ozon berikatan dengan cairan atau normal salin. Jadi kayak cairan infus biasa, terus cairan infusnya itu dicampur dengan ozon itu normal salin ozon. Terus bisa juga contohnya ya, kalau misalnya pada beberapa wanita yang mengalami keputihan, jadi ozonnya ozonnya bisa juga ya dok? Bisa, ozonnya langsung kita masukkan intravagina, itu cepet
cocok banget kalau buat ngobatin keputihan atau radang-radang di area vagina. Wow, dok, ini kayaknya kalau dengar penjelasan seperti itu berarti satu persatu treatmentnya bisa kita ulas nih ya dok sebenarnya ya dok ya. Nanti kita di episode selanjutnya kita bisa one by one ya, karena emang bener-bener salah satunya tadi aku agak surprise dengan keputihan pun bisa pakai ozon gitu kan. Bisa, karena ozon itu dia bersifat buat ketemu kuman, ketemu virus, ketemu jamur, mati itu semuanya. Ya, ingat waktu outbreak outbreak COVID di Itali 2019 ya, pada saat itu kalau yang baca ya, pada saat itu karena outbreak gila-gilaan, obat-obatan tuh sampai kosong, stuck. Terus apa yang dilakukan? Mereka bunuh virusnya pakai ozon. Ya, karena ozon itu kan berkembangnya di Eropa, lebih honest, sehingga kalau yang belajar ozon kita pakai patokan namanya aku lupa namanya Madrid apa ya, aku jadi buku panduannya itu gabungan beberapa dokter yang bikin keputusan tentang ozon, itu biasanya dokter-dokter di Eropa. Itu ada panduan khusus. Oke, dok, itu tadi kan sekilas kita bicara lifestyle untuk yang untuk serious illness ya dok ya, serious illness termasuk demensia gitu kan dok ya, dan berarti kemudian juga lifestyle, kalau kita ngomong lifestyle, kalau perempuan kalau yang enteng-enteng aja kita ngomong kulit ya dok ya. Jangan salah, glowing gitu ozon kan, buat kulit itu buat anti aging ya. Jadi pada prinsipnya kembali yang seperti aku bilang tadi, kalau metabolismenya bagus, etalase badan kita apa? Kulit. Kalau metabolisme bagus, kulit kita otomatis bagus ya. Jadi benar-benar kita harus healthy inside out ya. Jadi sementara ozon itu ya, mungkin ya kalau beberapa orang yang pernah dengar, mau mutihin badan, infus glutathione gitu kan. Nah, itu gimana dok? Lah, dengan kita melakukan terapi ozon, ya, glutathione itu sebenarnya normalnya diproduksi sendiri oleh badan kita. Badan kita itu memproduksi glutathione. Tapi sesuai usia tentu produksinya menurun. Sehingga kadang-kadang kalau usia kita mungkin perlu ditambah. Infus dikit. Tapi juga ozonnya juga sebenarnya perlu. Nah, gitu kan. ozon itu sendiri itu merangsang badan kita untuk memproduksi glutathione itu sendiri. Jadi makanya kalau kita infus ozon itu dibilang kita memacu regenerasi sel-sel kita. Sel mana? Semua sel lah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk itu enggak dok? Kalau mata kita yang minus, yang kacamatanya tebal dok, gimana dok? Beda. Enggak, itu beda. Tapi pada dasarnya itu kan spesifik banget ya. Itu berarti kan memang harus kelihatan nyata. Tapi kalau kayak gini, kayak misalnya ozon itu regenerasinya itu lebih ke semua sel ya, diperbaruin ya. Contohnya yang paling simpel kayak gini, rambutnya rontok. Nah itu dok, rambutnya rontok. Berarti kan kita butuh meregenerasikan kembali rambut. Berarti di sini juga bisa dok? Iya, jadi kita terapi ozon supaya perbaikan regenerasinya, aliran darah, oksigen dan segala macam dibantu sama ozon, terus nanti bisa dikombinasi dengan PRP ya, seperti itulah. PRP, jelasin dong PRP dok. Aduh panjang lagi, nanti kita ulas satu-satu deh. Sedikit aja, maksudnya PRP itu ternyata gini, dok, rambut itu kita kan perempuan mahkota gitu ya dok ya, walaupun memang kita misalnya kita berhijab, tapi kan di rumah buat suami juga mesti rambutnya yang wow gitu kan dok gitu. Nah penting banget buat kita, kadang-kadang juga aku mengalami masalah gitu, aduh rambut gue tipis banget sih misalnya kayak gitu dok. Itu di sini juga bisa pakai PRP itu kan ya dok ya? Pokoknya prinsipnya kalau metabolisme kita baik, mau ngomongin apa juga, mau rambut kek, kuku kek, kulit from kek, head to toe berarti. Semuanya. Jadi kalau misalnya bilang itu emang terapi ozon bisa buat anti aging? Yes. Ya, terus buat apa? Buat muka aja, buat kulit aja, buat kuku aja, buat rambut aja? Enggak, ya dapat semuanya. Karena kan dia masuk ke aliran darah untuk regenerasi semua sel. Gitu. Dok, aku jadi kepo. Untuk hasil yang oke nih dok ya, sehat dari dalam gitu tuh dok. Sebaiknya ozon tuh berapa bulan sekali? Kita nggak bisa gini. Lifestyle clinic itu very personalized.
Catat ya, jadi Gimana tuh, Dok, personalize itu artinya berbeda-beda pada tiap orang. Iya, tergantung kebutuhan ya. Jadi yes. kalau ada pasien klinik kita yang diabetes terus dengan keluhan nyeri di kaki, semutan segala macam, itu bisa seminggu sekali loh, sampai ya bisa sampai 10 kali atau let's say 2-3 bulan gitu kan, nanti habis itu ya. Terus tapi kalau cuman dia sih sehat, cuman pengen regenerasinya bagus, anti aging, mungkin sebulan sekali. Sebulan sekali, gitu. Tapi basically biasanya kalau misalnya datang pasti udah ada keluhan ya. Biasanya datang, aduh kok kayaknya badannya nggak enak segala macam. Kita selama 2-3 bulan itu per 2 minggu kita naikin dulu metabolismenya gitu. Tapi kembali lagi assessment dulu. Nah, gitu. Dok, ini kalau melihat fenomena sekarang ya, listener, kalau saya melihat banyak kok sekarang anak muda umur 30-40 udah kena stroke atau jantung ya, gitu kan. Nah, berarti sebaiknya juga kita melakukan pencegahan kan ya, Dok? Harus. Nah, Dok, berarti itu untuk mengenai lifestyle klinik ini itu dia tidak membatasi usia. Semakin cepat kita kita memperhatikan kebutuhan sel-sel tubuh kita, itu lebih baik ya, Dok. Pasti. Berarti bukan hanya untuk orang tua yang sudah sakit, tapi juga sebaiknya untuk anak-anak muda yang masih sehat, sebaiknya sudah di assessment gitu kan, kemudian dilihat untuk pencegahannya sebaiknya apa gitu ya, Dok ya, sebenarnya, Dok ya. Karena anti aging itu bukan berarti kita aging itu kalau udah tua, enggak. Kita mulai aging itu kapan sih? Nah, kapan tuh, Dok? Jadi gini, kita kan melalui fase pertumbuhan ya. Iya. Fase pertumbuhan itu di usia berapa kira-kira mulai berhentinya? Kalau around 20 something ya, Dok. Ya 19-20 pada laki-laki, perempuan biasanya lebih cepat. Kalau masa pertumbuhan udah selesai, terus ngapain? Selesai masa pertumbuhannya, mulai aging. Ya, jadi bilang, dok, gue perawatan muka ini mulai umur 20 kecepetan gak sih? Lah, orang dia udah selesai masa pertumbuhan, ya kan dia sudah mulai masukin fase masa aging, cuman masa agingnya masih slow, jadi masih begini nih, kelihatannya datar, dia kayak stagnan. Tapi kalau lifestyle-nya jelek, umur menurun dia. Let's say ketika dia high school udah begadang mulu, nonton yang perempuan nonton Korea, tidurnya jam 3 ya, anak-anak high school yang cowok main game. Apalagi sekarang dengan sekolah juga online, kuliah online, lebih gak teratur waktunya. Tidurnya akhirnya pada kurang. Itu belum nyampe 20 udah aging. Kenapa? Kalau kurang tidur, ya melatonin kita pasti nggak keluar, growth hormon pertumbuhan kita stuck. Ya, hormon pertumbuhan itu keluar ketika kita tidur malam hari. Ya, walaupun selain ketika kita tidur, growth hormon itu bisa dipacu dengan olahraga dan puasa. Ya, kalau kita mau, cuman kan anak-anak ABG disuruh puasa, gitu ya, intermittent fasting kalau pernah dengar ya. Jadi kalau misalnya mau ningkatin growth hormon, 1 tidur cukup. Ya, biar nggak cepat aging. 2 exercise, ya, exercise itu ningkatin growth hormone 450%. Fasting atau intermittent fasting itu ningkatin growth hormone sekitar 2200%. Nah, amazing, Dok, kan? Saya jadi ingat kemarin saya ngobrol sama Dokter Mufti ya mengenai kualitas sperma. Berarti lifestyle klinik dalam hal ini misalnya katakanlah ozon atau apa itu bisa meningkatkan kualitas sperma juga dong ya? Pokoknya Dokter Mufti pasti kembali lagi apapun pasien dia juga pasti dia atur lifestyle. Kalau ada pasien-pasien dengan PCOS nggak terus tiba-tiba dikasih obat bla bla bla, pasti disuruh apa? Kalau dia gemuk kurusin dulu badannya, exercise dulu, makannya dulu yang benar. Nice. Berarti dokter emang benar-benar berpikir tentang kesehatan itu basic banget gitu ya, Dok ya. Dok, luar biasa sih. Tapi sebenarnya berarti ini bukan dikhususkan hanya untuk orang yang sudah berumur ya, listener ya. Ternyata generasi muda juga udah perlu memperhatikan lifestyle-nya. Harus. Yes, selain juga lifestyle mereka di luaran, karena ya zamannya sekarang sudah begini, sebentar kafe, kemudian dengan kondisi COVID yang harus work from home, sehingga kalian juga akhirnya kurang tidur atau tidak teratur tidurnya. Coba deh, udah mulai memperhatikan juga, boleh dilihat-lihat, coba di-assess juga sama dokter gimana sel-sel kalian gitu loh, karena untuk menghindari juga
serious illness pada usia muda gitu ya dok ya. Sekarang sudah banyak umur 40 sudah jantung, diabetes gitu kan dok gitu. Dan saya juga concern pada untuk yang perempuan mungkin untuk telurnya ya dok. Menopause dini jadi banyak gara-gara lifestyle-nya nggak benar gitu ya, gangguan hormon dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya lifestyle klinik atau basicnya lifestyle medicine itu very basic ya. Jadi segala sesuatunya harus kita assessment dulu, kembaliin treatmentnya ke basic dulu, baru kita obat-obatan. Saya melihatnya itu lebih pada sebuah metode yang smart ya. Memang artinya jadinya bukan pengobatan, tapi kita dari dalam kita sendiri dulu kita beresin. Itu smart banget gitu loh untuk sebuah metode kesehatan, dibanding kita cuma minum obat itu nggak menyelesaikan masalah kita. Ya, dan di sini posisi lifestyle klinik atau aku dan Dokter Mufti atau beberapa dokter di sini, tugas kita itu mengguiding gimana caranya pasien-pasien kita bisa menerapkan lifestyle medicine di kesehari-hariannya gitu loh. Gimana nutrisinya? Makan yang boleh dan nggak boleh, makan yang benar dan yang nggak benar, kita yang nge-guiding. Terus exercise-nya bagaimana gitu. Terus emang tidur bisa nggak sih dok? Saya tidurnya 8 jam. Oh, saya tidur 8 jam. Oke, jam berapa tidurnya? Jam 9 pagi sampai jam 3 sore, please deh. Ya. Sama juga bohong. Sama aja bohong. Itu sama kayak gini nih. Makan yang penting kenyang. Oke, yang satu kenyang karena mie instan, yang satu kenyang karena makan yang benar. Yes. Nah, yang sehat yang mana? Sama-sama kenyang, ya. Nah, begitu juga dengan tidur, sama-sama cukup 8 jam, tapi yang satu tidurnya jam 9 pagi sampai jam 3 sore, yang satu di jam yang benar, ya. Enggak sama hasilnya, ya. Jadi itu yang kita guiding. Yes. Oke, dok. Jadi kita guiding dulu itu dari makan, dari tidur gitu, dok ya. Dan jangan lupa juga itu udah harus dimulai dari sejak usia muda ya, listener ya. Betul, usia harus muda dari banget, kecil. harus sadar. Yes, tuh dari kecil. Aduh, aku berharap banget generasi millennials Indonesia ini sehat-sehat gitu loh. Anak-anaknya juga sehat-sehat. Aku berharap cerdas. Yes, ya gitu. Kan? Penerus bangsa loh. Iya, dan otomatis kalau badan kita sehat juga jiwa kita sehat, dan mungkin banyak faktor masalah mental yang lebih bisa dihindari. Betul. Gitu loh. Benar-benar sehat lahir batin gitu. Kita concern banget sebagai karena kita juga orang tua, kita punya anak-anak millennials juga, dan kita juga akan punya keturunan, punya cucu gitu kan. Iya. Jadi saya juga sangat berharap generasi muda sadar akan hal ini. Nggak apa-apa datang ke klinik Dr. House, bisa konsultasi dulu kok sama Dr. Grace, sama Dr. Mufti gitu kan, konsultasi dulu, dibuka semua dulu semuanya kalau memang benar-benar kepingin sehat lahir batin kayak gitu. Oke, listener, sekarang udah selesai dong ngobrol-ngobrol kita sore ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat keturunan kita, buat seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Semoga sehat, salam sejahtera. Kami dari klinik The Dr. House, The Lifestyle Clinic.